Ya karena udah seminggu dia nggak kirim surat. Ben, apa? Gaskan. Halo. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Besok jadwal ulangan. Kemarin ulangan saya dapat 5,5. Diumumin sama Ustadz Prayitno. Malu sebenarnya di kelas. Malu, asli malu ya Allah. Sekarang harus bisa fokus menghafal. Bismillah. Susah ya Allah. Susah pisan sekarang menghafal. Apa ya penyebabnya? Astagfirullah. Ya Allah, susah. Maju. Pendek. Gimana pendek? Taufik dah. Pak ini mau menghafal. Besok jadwal ulangan. Tapi gak masuk. Apa? Malu sebenarnya sama Ustadz Prayitno, kemarin disinggung-singgung di kelas, sampai sekelas tahu nilai Pendri orang lain dapat 8. Sabar Pak. Saya dapat 5,5. Ya kalau bijak lah Ustadz Prayitno, jangan kayak gitulah. Hancur Pendri hati ini. Tapi sebenarnya ada yang lebih sakit daripada itu, sehingga bisa mengganggu fokus Pendri dalam belajar. Apaan itu Pak? Entahlah Pin. Susah mengungkapinya, susah bicarainnya. Hati yang luka Pin. Iya. Sedih Pak, jadi sedih. Iya, awalnya dari hati. Ganggu kepikiran. Iya. Gak tahu apa Pin. Kira-kira apa Kak? Kira-kira yang Bapak pikir itu sampai gak bisa masuk ilmu itu apaan? Ya sebenarnya dipikir-pikir ya Pin ya. Iya. Mungkin masalah putus cinta Pin. Aduh. Kemarin ya saya disurati sama si doi lewat hijab. Hijab barokah Pin. Allah. Ada bolong-bolong dikit. Di sana ada surat. Kan saya kan kalau ngaji saya paling depan. Dia paling depan juga. Sama. Iya, kan kita biar kapelan lah. Kan kalau orang lain kapelan, ya jangan gitulah Pin. Saya lagi sakitnya hatinya. Oh iya. Kalau orang lain kalau kapelan baju, pakaian, gitu ya, topi atau apa, saya kan kapelannya duduk ngaji kapelan. Saya depan, lihat mudaris, dia depan, paling depan. Tiba-tiba dia kirimin surat lewat bawah hijab. Ya saya baca dengan rasa bahagia karena udah seminggu dia gak kirim surat. Pas saya baca, maaf, selama ini mungkin saya hanya menjadi benalu buat AA. Selama ini mungkin saya menyusahkan AA, tapi penderitaan AA ini akan saya sudahi sekarang ini juga. Mohon maaf, kita sudahan ya. Terus Sakit Pak. padahal kan Mahugi tiap minggu saya kirimin lewat Harisa. Ini mungkin sekuat-kuatnya laki-laki kalau sudah kena masalah hati jatuh Pin. Padahal kan Pak itu dulu guru kiblat masalah percintaan saya Pak. Iya kan, kalau lagi sharing kan Alpin juga saya yang kasih saran. Alpin lagi jatuh-jatuhnya, Alpin lagi cepet-cepet cari pandang, cari perhatian. Alpin lagi SKSD sok kenal sok deket kan saya juga yang ngajarin. Iya. Tapi kan memang kalau masalah putus cinta gak melihat pangkat, martabat, derajat, kondisi sosial. Ya putus mah putus aja. Ya makanya biasanya saya memutuskan, sekarang diputuskan. Sakitnya, sesakit-sakitnya di sini Pin sakitnya. Sedih Pak. Kamu mau ngecek sama saya? Oh enggak Pak, enggak sedih Pak. Ya udahlah. Kalau menurut saya Pak, mendingan ambil cari
air wudhu Pak, wudhu dulu. Soalnya ketika kita sudah tidak tahu arah jalan, setidaknya kita tahu arah jalan pulang. Iya. Benar nggak Pak? Bismillah Pin ya. Iya Pak, dengan dicoba aja lah dulu. Saya mau cari air wudhu dulu, mau nenangin hati dulu. Iya Pak. Doakan supaya itu lebih tenang. Ya amin. Makasih Pin ya. Ya Pak, Kamu sama-sama. memang soulmate saya yang paling luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Tadi Pak Hendy gak cerita ceweknya siapa Pak? Keburu pulang. Eta bang. HP. Gaskeun. Aduh, Beneran kopi asli. Ini apa? Tenggorokan kering. Kering. Habis tidur Setelah. langsung tadi. Tadi habis apa? Apa yang kayak yang ngamuk gitu? Ikut duduk ya. Silakan tuh di situ tuh. Haus. Ini orang kasar banget sih. Dikit. Tahu habis bangun tidur biasa. Kan tadi ngimpi silat. Kebetulan pas tidur beneran ada yang lempar botol. Tahu-taunya Pak Henry. Emang kenapa? Gak tahu tapi tadi kayaknya ngobrol-ngobrol masalah cinta. Cinta. Salah cinta. Hening baca matan dari. Emang kenapa? Hah? Emang kenapa? Gak tahu katanya putus lagi. Abis putus tadi kan. Putus. Tapi gak ada efek apanya dong tentang Pak Hendy tadi. Gak ada sih tapi cuma apa ya? Saya mau ambil Agak kasar ini. jadi agak kasar gitu. Agak kasar gitu. Tapi takutnya kayak yang lagi Patah hati. yang viral itu nih, yang ada di sosmed yang lagi viral, takutnya kayak gitu. Ya kan saya khawatir kalau tentang putus cinta. Ada di sosmed sekarang lagi viral, ada orang laki-laki dia itu diputuskan oleh seorang perempuan dan pada akhirnya dia itu melemparkan apa itu Diri. ya menjadikan bunuh diri lah. Jadi Jadi putus melakukan percobaan bunuh diri. ya percobaannya bunuh diri. Paham sebenarnya itu saya ekstrim banget ya. orang tuh. ekstrim Yang mau bunuh dirinya cowok cewek. cowok Lemah. Padahal kan cowok itu ari jalu qawwamuna 'alan nisa ya. Iya. Tapi kenapa dia yang bunuh diri? Ya kan? Banget. Sekarang- kamu itu apaan? Kayak bentar. Kamu itu apa? Itu pemimpin Qawam. Oh, Pemimpin. Jadi kok pemimpin? iya. Berdiri tegak bukan? Oh, Oh itu sih kalau menurut arti sebenarnya. Tapi kan ini bukan arti sebenarnya. Dalam artian laki-laki itu adalah pemimpin dari wanita gitu. Itu laki-laki pemimpin dari wanita. ya kan khawatir ya kalau orang yang putus cinta terus bunuh diri. Pertama diputuskan cinta, yang kedua dia malah putus apa nyawa. Double ya. Double. di mana harga derajat laki-laki, guys? Nah, tentang bunuh diri tapi dikaitkan dengan percintaan. Nah, masalah cinta, Ben. Cinta, rasa cinta pasti ada pada insan yang bernyawa. Bener gak? Nah, Terang alit kan ya. Sabar, terang aja. masalah cinta nih. Cinta pasti orang-orang sudah memahami tentang cinta. Ya pasti. Karena kan cinta itu anugerah dari Allah kan. Betul. Bener gak? Betul. Kamu cinta itu apa Pak nanti sih? Cinta. Cinta itu ya terbagi dua. Jadi ada cinta untuk orang yang sedang menikah, ada lagi cinta untuk orang yang belum menikah. Kalau cinta untuk orang yang sedang menikah itu sebuah rasa yang mempunyai 3 unsur. Yang pertama perhatian, yang kedua kasih sayang, nah yang ketiga itu
intim. Sensor intim ya. Itu untuk orang yang sudah menikah. Kalau untuk orang yang belum menikah, itu simpel saja. Orang yang punya rasa kasih sayang tertuju pada seseorang. Contoh Mang Randy ke dia. Mang Alvin ke itu. Contoh. Iya kan? Contoh malam-malam bikin kado. Kirain jam 12 kirain siapa? Lagi kutruk. Siapa itu sih? Saya lihat, Alvin. Ya, Katanya sih besoknya kan dia ulang tahun katanya besoknya. Jadi iya dia bangun jam 12 bukan bangun. Bela-belaan dia nggak tidur sampai jam 12. Awas Bin diputusin. Nanti frustasi. Mudah-mudahan mah enggak. Ya itu menurut Kang Randy ya. Iya, Kang menurut Luji saya memang ada tentang yang memang perspektif santrinya itu tentang cinta tuh. Cinta kalau gak salah nih menurut santri, ma la yutalafadu bilisani wa la yudraku bil aini bal yudraku bil jinani pakot. Jadi sebuah rasa yang timbul dari hati kemudian tidak bisa diucapkan oleh lisan, tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi hanya bisa diketahui oleh hati, itu cinta. Dari istilah itu lahir sesuatu yang tidak bisa diucapkan, berarti cinta itu bisu. Tidak bisa dilihat berarti cinta buta. Hanya cinta bisa dirasakan oleh hati. Mengapa? Karena cinta itu bersifat sirri. Artinya cinta itu bersifat rahasia, hanya dia seorang yang merasakannya, yang mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang lain tidak bisa mengetahui rasa cinta atas seseorang. Huwa malayu talafadu nanti saya pernah dengar pernah mengaji Pernah ngaji gak? kelas dan Ada taripat. Betul, taripat. Ya, Bareng-bareng yuk, bareng-bareng coba. Bareng-bareng. Amil Lafdi. Gimana? Lafdi Manawi. Manawi. Mala yutalafadu bilisani wala yudraku bil aini bal bil jinani pakot. Ku hate hungkul. Cinta ya tak? Dan cinta itu anugerah. Ada Mang Jaki, telah jelas dalam surah ketiga itu Mang Jaki, ada surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah. Dia telah dijadikan terasa indah bagi manusia itu pandangannya, nah itu cinta terhadap wanita. Kemudian terhadap anak-anak, harta-harta yang menumpuk yang terbuat dari emas, perak, kemudian kuda dan binatang ternak. Mengapa wanita disebutkan paling pertama dalam Al-Qur'an? Karena menunjukkan bahwasanya cinta, keinginan, rasa keinginan terhadap wanita itu lebih banyak daripada yang lainnya. Maka kita harus bersyukur. Mengapa? Karena cinta merupakan fitrah yang ditanamkan oleh Allah dalam diri kita. Kita bayangkan, orang lain tidak tentu mempunyai fitrah itu. Bahkan nih maaf ya, kalau orang yang gak normal bisa jadi cintanya itu bukan terhadap wanita, tapi sesama jenis. Kan itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan Mang Jaki. Karena ngeri. kaum terdahulu pun binasa oleh cintanya sesama jenis. Astaga. Kaum Nabi Lut itu. Nabi Lut. Iya. Matak naon sih? Oleh itu kita harus bersyukur karena kita mempunyai fitrah yang ditanamkan dalam diri kita. Di antaranya fitrah kita mempunyai rasa terhadap sesama lawan jenis. Dia bukan sesama jenis, bersama lawan jenis. Ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan, antara aku dan kamu. Saya gak mau ke sana. Karena aku dan kamu karena kenapa? Karena kompleks Santri Putri ada di sana. Kalau saya gini, merah. Beri nage. Nah itu kan fitrah ya. Iya. Kita itu harus saling mencintai. Kalau kita cinta terhadap perempuan itu kan fitrah. Boleh kan? Wajar. Tapi harus dilandasi dengan syariat Islam. Jangan sampai cinta kita boleh hadir, tetapi pelaksanaan dari cinta tidak boleh. Iya, seperti kan pacaran bonceng-bonceng. Itu kan jangan kan? Dosa. Jadi cinta itu buta. Cinta buta. Buta. Bisu. Tapi
laki-laki atau perempuan pasti kalah dengan yang nama cintanya. Kalah. Itu kan yang tadi contohnya. Iya kan contohnya itu. Langsung bunuh diri. Kayak Pak Henry tadi. Takut. Saya kedengeran dari luar ada yang bodoh. Banting foto. Makanya saya langsung ke sini bawa kopi biar nenangin. Tapi tadi udah disuruh wudu. Wudud. Wudu. Kirain wudud. Wudu mah gak boleh. Enggak boleh ya. Jadi udah disuruh wudu, kayaknya sekarang lagi di masjid. Jadi Sedang baca Quran, menenangkan diri. Tenangin dulu kayaknya. Tapi mudah-mudahan lah Pak Hendy bisa mendapatkan yang luar biasa, terbaik. yang terbaik. Amin. Tentang cinta yang masa tadi, seseorang mencintai terus diputuskan, pada akhirnya bunuh diri. Nah, bunuh diri, apakah di dalam syariat Islam itu bunuh diri ada hukumnya? Ada hukumnya. Di dalam Al-Quran udah jelas. Dari potongan surah An-Nisa ayat 24. 29 bukan 24. 29. Jadi potongan ayat tersebut seperti ini. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh terhadap diri sendiri. Nah, kalau ada lapad menyuruh kita jangan, berarti itu konteksnya haram. Haram itu. Seperti halnya wala taqrabu zina. Janganlah Anda mendekati zina. Berarti itu sama juga haram. Nah, ketika kita bunuh diri seperti yang tadi yang viral, itu seperti aja hal yang haram. Masih haram itu. Haram. Awas. Tahu nggak haram? Tahu. Apaan? Gak tahu. Haram itu jadi udah jelas di dalam kitab Majmu'atul Aqidah. Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Jadi sesuatu perkara yang dikasih pahala ketika ditinggalkan dan mendapat siksa ketika dikerjakan. Oh iya, mengapa Mang Jaki bisa dosa katanya? Karena bunuh diri itu merupakan bentuk keterputusasaan atas dirinya dan atas dari rahmat Allah. Sedangkan putus asa itu merupakan mental orang-orang kafir. Dalam Al-Quran telah jelas. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa qaumul kafirun. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu merupakan orang-orang kafir. Mengapa bunuh diri hukumnya haram? Karena bertentangan dengan ad-daruriyatul khamsi. Jadi kebutuhan primer yang pengabadiannya, pemeliharaannya telah jelas begitu. Kan agama bertujuan, jadi visi misi agama itu diantaranya menjaga diri. Sedangkan sekarang kalau bunuh diri itu sama halnya dengan mencelakakan diri, bertentangan dengan visi misi agama. Jadi simpelnya berarti kita udah mengelak ya kepada Allah. Kan Allah yang kasih kita wahyu. Bukan wahyu, kasih kita ruh. Saya juga tahu. Wahyu. Maaf dong. Al-insan malu foto wanisan. Bisa aja dalilnya. Jadi kan simpelnya Allah yang kasih kita ruh. Nah, kenapa kita yang nentuin matinya gitu? Udah jelas. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musayyadah. Allahu Akbar. Dimanapun Anda berada, kematian itu akan mendapatkan Anda. Walaupun Anda itu berada di dinding yang paling tinggi, lagi kokoh tuh. Udah jelas kan maut itu Allah yang sudah takdirkan. Nah, kenapa kita yang buat jadwal untuk mati? Emangnya mati ada jadwalnya? Ya itu Dia kan yang di jadwal manusia gitu. Oh iya, jadwal gitu. Sabar. Kamu kapan jadwal mati? Kalau ada jadwal mati tolong ngumumin di masjid. Iya. Tuh orang ya berani udah dijadwal. Diinformasikan ke seluruh masyarakat desa Cihaur Beti. Pajaki maut anjing. Paluji maut anjing menuju wudu. Allahu Akbar. Allah, masya Allah, amin. Bang Alpin maut menuju sholat. Saya belum. Bang Randy maut lagi di WC. Ya, jadi pada dasarnya kita itu boleh mempunyai rasa cinta. Tapi jangan
apa sih? Terlalu cinta. Terlalu terlena. Karena terkadang orang yang terlalu cinta pada akhirnya Bisa binasa. bukan Bisa membenci. Bisa membenci kan? Iya, betul. Dan kita jangan terlalu membenci karena bisa jadi bisa jadi dia menjadi orang yang kita cinta. Jodoh kita ya, jodoh. Iya. Makanya Mang Jaki kalau ada cewek yang Mang Jaki itu benci, biasa aja. Biasa. kasih pahugi. Biasa maksudnya. Biasa jangan benci terlalu lah. Dengan terlalu benci. Bisa jadi itu jodoh Pak Jaki. Cie. Jadi Tahu nggak dikasih Alvin, siapa? Gak tahu. Alvin kalau buat kado itu jangan kepada orang yang dicintai saja. Orang yang benci sama kamu juga Harus dikasih. Kasih dong. Dikasih. Padahal. Kasih Siapa ya? Bubuk. Teragaji. Bubuk gaji hebat. Iya. Tapi jangan sampai ketika kita mempunyai rasa cinta dan pada akhirnya kita tidak jodoh, dan putuslah. Dan jangan sampai kita apa itu yang tadi yang bunuh diri karena mungkin itu adalah yang diharamkan oleh Allah, bahkan yang murka lah. Allah telah menentukan, tetapi ya cara bunuh diri mah itu udah Hina. Hinanya. bahkan hina pisan. ketika bunuh dirinya diputuskan Cinta. Itu kalau bunuh diri ya contoh dengan pisau itu nanti di akhirat juga akan dibunuh lagi dengan pisau. Kalau loncat dari jembatan. Sama gitu Iya. nanti loncat lagi dari jembatan. Man qatara nafsahu bisyai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah. Jadi ketika ada seseorang yang bunuh diri, terus bunuh dirinya itu ya dikarenakan satu cara yang ada di dunia. Nah, maka Allah akan melaknat nanti orang tersebut itu dengan yang seperti itu pula. Kalau dengan pisau lagi dibunuhnya. Kalau sekarang jatuh dari gunung, seperti itu lagi nanti di akhiratnya. Itu hadis udah dijelaskan jelas oleh Bukhari Muslim. Jadi kalau ada hadis Bukhari Muslim itu udah sahih. Sahih itu oh udah. Jadi perawinya itu sudah terpercaya. Dalam artian seperti itu. Paham tuh? paham. Kamu yang belum paham kayaknya. Paham dong kalau masa percintaan. Tapi saya penasaran sama Pak Henry. Kenapa ya? Penasaran jadi pengen ketemu dulu. Takutnya ya sampai Kenapa-napa ya? takutnya kenapa-napa. Syukur-syukur kita tunggu saja lah. Iya, Bentar lagi datang kayaknya ya. datang. Tapi salam. Keluar. Pak Henry. Geser. Sobat ahli kopi. Kopi Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau baik Ustaz Gurit. Nah, mana? Ada cukur pakai face glow ya. Iya dong. Kan dia kelihatan muda lagi. Enggak sih. Wah, paling dia jahat. Tadi nyinggung saya. Tapi mas saya lagi lupa, lagi hilaf, Alvin, Pak. lagi alfa. Curhat ya sama teman-teman. Alvin curhat. Biasa. Takut kamu atau kenapa? buka aib temen. Tapi kamu berarti punya perasaan care lah sama Pak Henry. Thank you. Sama-sama Pak. Iya. Ya mungkin. Aduh. Ya intinya lah dalam masalah percintaan tadi saya sedang lupa, tadi saya sedang hilaf, tapi setelah mengambil air wudhu, alhamdulillah perasaan ini mendapatkan ketenangan hati. Bener berarti Pak, menurut saya Pak, bener. Betul sekali. Ambil air wudhu, langsung ke masjid, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu berkeluh kesahlah kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena kalau kita berkeluh kesah kepada manusia tidak akan menghasilkan solusi. Tapi ketika kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lah sang pemilik cinta sejati. Ketika cinta kita diambil oleh orang lain, ketika cinta kita kandas di tengah perjalanan, maka sebenarnya yang bisa membulak-balikan hati, yang muqlibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin kemarin dia tidak cinta padaku, yakin kemarin dia putuskan hatiku, tapi sejatinya Allah akan mempertemukan setiap manusia dengan jodohnya masing-masing. Mengapa? Karena masalah percintaan banyak sekali remaja sekarang, banyak sekali pemuda sekarang yang salah dalam bercinta. Oke, cinta ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
cinta datang ke semua kalangan, anak-anak, muda, tua, remaja, dan juga yang lain. Sampai yang lansia pun mereka merasakan apa itu cinta. Tapi yang perlu kita tanami dalam hati kita sedalam-dalamnya, cinta yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cinta yang mengarahkan kita kepada amal ibadah. Cinta karena Allah Ta'ala. Cintai aku karena Allah. Amalan Pasti. intinya pemuda zaman sekarang banyak yang cinta, menafsirkan cinta realisasinya dengan pacaran. Itu adalah perbuatan zina. Wala taqrabu zina. Dan pada intinya ketika kita memang sudah tidak kuat menahan rasa cinta ini, lihat wanita dari mata turun ke hati, dari hati langsung kita ucapkan dengan kata-kata A B C D E, aku bilang cinta diterima atau enggak. Masalah konsekuensi diterima enggaknya itu urusan nanti. Tapi yang salahnya ini, banyak pemuda yang menafsirkan cinta itu harus dengan berpacaran. Oh tidak. Oh tidak. Tidak, saudara. Tapi cinta itu penafsirannya adalah cukup kita simpan dalam hati. Kalau memang kita punya kemampuan untuk melanjutkan kisah cinta ini, mari kita lanjutkan dalam jenjang pernikahan. Mengapa Rasulullah SAW ketika Rasul itu mempunyai rasa cinta kepada Siti Aisyah, kepada Siti Khadijah, ternyata Rasul adalah seorang laki-laki yang gentleman. Rasul adalah seorang laki-laki yang mempunyai keberanian. Mengapa? Karena daripada kita terjerumus dalam lubang kemaksiatan yang tadi pada akhirnya lama bercinta, lama berpacaran, pada akhirnya putus di tengah jalan, langsung nekat bunuh diri ataupun sudah bunuh diri, itu perbuatan dosa yang sangat besar. Solusinya sudah datangi saja rumah orang tuanya, lamar saja wanita tersebut, ikat saja dalam ikatan suci ijab kabul pernikahan. Qabil tu nikah wa tajwija li nafsi bil makril madkur. Iya, halal. Ya masyarakat sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena Nabi, hei para pemuda yang sudah mampu, yang sudah relevan, yang sudah kuat untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu solusi yang paling utama untuk menjamkan mata kita dari maksiat, untuk meredam hawa nafsu kita. Si Imin yang lemah iman, kita redam rudalnya, kita redam iminnya supaya memberi keimanan dan kita salurkan dalam sarana ibadah. Karena nikah itu adalah ibadah yang bisa menambah amal pahala kita semua. Itu mungkin besti-bestiku yang saya cintai. Terima kasih. Hashtag Apa hashtagnya? 1 bulan lagi. Angkat tangan. Aduh. Panas. Kalian pasti panas pasti. Panas. Yang ini nih, yang ini paling panas deh. Angkat tangan. Jangan mendahului. Tembak saya. Baiklah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada besti-besti saya yang mungkin tadi saya sedang alpa. Mohon maaf semuanya tidak berikan contoh yang baik kepada kalian sebagai generasi penerus bangsa. Tapi sekarang saya sadar dan saya harus kembali pada proyek manusia awal, itu untuk bisa menjadi contoh bagi Alpin sebagai manhaj masalah percintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu bajunya, Pak. Udah. Is. Minum dulu. Kopi. Tembak gerah. Dengan Binta, nah, Binta. Pesan baju saya dah didinya dah. Ayah kita di dia. Sare. Pasti. Saya tidur lagi dah.